Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, terima kasih di hari Sabtu yang cerah ini. Ini di Surabaya cerah sekali gitu ya. Ya cerahnya mengarah ke panas sebetulnya. Kita masih tetap bersemangat di sini dan kita berwebinar bersama di bulan kesehatan mental ini, bulannya teman-teman psikologi untuk berkontribusi bagaimana meningkatkan kesehatan mental di masyarakat. Saya mengucapkan, mewakili dari Fakultas Psikologi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di kelompok kajian kesehatan mental masyarakat Fakultas Psikologi UNER yang dengan inisiatifnya mengadakan kegiatan webinar ini untuk para ibu bapak guru di kota Surabaya dan mungkin juga di apa juga terbuka untuk umum tentunya ya. Dan kami sangat-sangat terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya kepada Dr. Jibril. Mungkin kalau sudah hadir di sini, terima kasih dokter yang sudah berkenan untuk berbagi bersama dengan teman-teman di sini. Lalu Bapak Ibu para pembicara dari kelompok kajian, ada Bu Endah, ada Bu Tika, ada Bu Dian, dan juga Mbak Karisa sendiri. Terima kasih di sini atas partisipasinya atas kegiatan ini. Tema tentang mempersiapkan tatap muka ini sesuatu yang sangat-sangat apa ya apa di sangat 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 di apa ya sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini gitu ya. Tadi Mbak Karisa sudah membukanya dengan ya mungkin kita sudah deal dengan kondisi pandemi ini, tapi gitu ya, justru tantangannya adalah bagaimana kita kembali kepada situasi yang sebelumnya gitu ya, tapi tetap juga menjaga protokol kesehatan itu ya, bagaimana kita menghadapi situasi-situasi baru ini gitu ya, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan seperti yang sekarang ini gitu ya. Saya percaya pandemi ini gitu ya akan mengubah perilaku kita. Pandemi ini akan membuat kita menjadi lebih disiplin dan sebagainya gitu. Jadi saya selalu punya keyakinan bahwa there is always there is a rainbow after the rain gitu. Jadi pasti akan ada pelangi setelah badai. Jadi Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hari ini saya kebagian materi tentang dinamika perkembangan dan pendidikan anak dan remaja. Ya, jadi Bapak Ibu yang guru SMP, SMA maupun mungkin ada yang SD kan setiap hari menghadapi nih ya anak-anak dan mungkin usianya yang sudah masih tergolong anak-anak dan juga remaja. Mungkin kita refresh kembali ya tentang perkembangan manusia. Jadi supaya kita mengingat kembali bahwa di setiap tahapan ada ciri-ciri tertentu yang patut kita cermati dan mungkin menjadi jawaban kenapa kok pada usia segini persoalannya timbul ada persoalan-persoalan tertentu gitu ya. Yang biasanya kalau Bapak Ibu guru mungkin di setiap tahapan itu mencermati ya dengan pengalaman yang ada. Oh kalau kelas 1 SMP itu persoalannya biasanya anak-anak banyak yang seperti ini, kelas 2 seperti ini gitu ya. Baik, mungkin kita akan melihat kembali gitu ya tentang perkembangan manusia. Jadi pada dasarnya perkembangan manusia itu merupakan proses yang komprehensif ya. Jadi artinya melibatkan berbagai aspek, ada perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, dan juga ada perkembangan sosio-emosional gitu ya. Terus kemudian perkembangan manusia itu juga sifatnya adalah hasil dari proses yang dinamis. Jadi dalam perkembangannya tidak saja karena aspek karakteristik dalam diri individu kita sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai sumber daya yang kita miliki dan juga aspek sosial ya yang melingkupi di sekitar individu itu. Terus kemudian perkembangan manusia itu juga merupakan proses yang berkesinambungan. Ya, jadi potensi individu itu semakin lama juga ini ya terus bisa berkembang gitu dengan berbagai stimulasi yang ada gitu ya.
Jadi ini tadi dari penjelasannya tadi. Nah, mungkin kalau kita kelompokkan ya, domain perkembangan dari anak dan remaja itu sebenarnya ada 3 area besar ya. Yang pertama adalah area kognitif, kemudian area sosio-emosional sama area fisik gitu ya. Nah, mungkin area fisik ini paling mudah kita lihat ya karena terlihat gitu. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu kalau waktu anak TK, kemudian SD kan udah kelihatan kan ya fisiknya perkembangannya itu terlihat. Terus kemudian mungkin kalau di SMP kelas 1 ketika masuk masih kecil-kecil, begitu kelas 3 udah besar, terus suaranya udah berubah. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, Bapak Ibu guru sudah mungkin hampir 2 tahun ya tidak ketemu anak-anak yang dulunya mungkin SMP kelas 1 terus sudah menjadi SMP kelas, kalau kelas 1 7 ya, kelas 7 udah menjadi kelas 9 gitu. Nah, tentu pasti secara fisik itu akan berubah. Nah, ini saya juga kemarin mengalami ya Bapak Ibu ketika mengambil rapot itu ternyata anak saya sampai tidak terlalu kenal sama temennya karena menjadi tinggi gitu secara fisik. Ya, yang perempuan jadi udah kelihatan gadis gitu, udah sama dengan ibunya. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru juga mungkin yang awalnya kelas 7 tahu, terus kemudian ketemu tatap muka lagi udah kelas 9, ya, jadi perubahan-perubahan fisik pasti akan ini ya, terlihat gitu. Ya, pasti ini Bapak Ibu ngalamin hal ini. Jadi kalau usia-usia anak dan remaja ini memang perkembangan ini ya fisiknya bisa sangat bisa kita amati gitu, kita lihat gitu. Kemudian area kognitif ya Bapak Ibu. Jadi memang seperti yang dikatakan ahli ini ya psikologi perkembangan ya. Jadi ada perkembangan kognitif pada diri individu gitu ya. Nah, di anak dan remaja juga mungkin area kognitifnya yang menonjol itu terkait dengan kemampuan abstraksi, terus kemudian juga perkembangan bahasa, ya. Jadi kalau di beberapa ini ya tahapan perkembangan kognitif kan mungkin ini tidak jelaskan di sini. Oke, udah. Oke, baik, dokter. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada pada Mbak Marisa, Mbak Karisa, Bu Enda, terus habis itu Bu Atika maupun Bu Dian yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing-sharing hari ini. Ya, semoga nanti apa yang bisa di-sharing hari ini bisa bermanfaat ya. Karena hari ini itu alhamdulillah kita melihat berita COVID itu sudah mulai ini ya. Sudah sangat terlihat sekali bahwa COVID itu menurun secara signifikan termasuk di Jawa Timur. Nah, di sini nanti insya Allah saya akan sharing-sharing terkait COVID itu sendiri secara angka, karena kadang-kadang kita kan butuh indikator-indikator kuantitatif ya untuk melihat COVID ini, karena tiap hari data COVID itu bergerak. Sekaligus kita lihat bagaimana dampaknya di pendidikan di Jawa Timur ini. Karena memang di Jawa Timur ini provinsi juga salah satu yang secara langsung membawahi SMA, SMA maupun SMK di Jawa Timur. Nah, ini kronologis COVID di Jawa Timur. Kita itu kalau dilihat sekarang itu sudah melewati third wave lah kalau kita lihat. Pertama itu di bulan Juli. Bulan Juli itu kita menjadi provinsi dengan COVID tertinggi di Indonesia. Wah, waktu itu kita kaget ya, awalnya dulu Jakarta. Tiba-tiba bergeser ke Jawa Timur. Nah, padahal di provinsi lain belum secepat itu. Itu bulan Juli. Nah, pada saat itu kita juga sedang melaksanakan PSBB Surabaya Raya maupun Malang Raya. Dan setelah kenaikan yang pertama, kita menemukan suatu formula. Ternyata testing saja nggak cukup. Ternyata protokol kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Akhirnya dibuatlah Perda protokol kesehatan. Sekaligus operasi justisi masif. Dipastikan bahwa orang-orang mau pakai masker, habis itu dibagikan 26 juta masker secara serentak. Ya, alhamdulillah itu turun lagi. Tapi awal tahun Januari 2021 kita mengalami wave yang kedua. Sama fenomenanya, setelah liburan panjang, setelah orang wis mampir kemana-mana, akhirnya kasus naik lagi. Nah, itu yang menjadikan puncak kedua muncul. Tapi alhamdulillah di puncak kedua ini kita sudah punya senjata baru, sudah punya vaksin, dan kita sudah melaksanakan vaksinasi sekaligus PPKM Mikro.
Nah, wave yang ketiga ini yang surprise ya. Kalau kita lihat di sini sangat mengejutkan sekali. Ini hampir bahkan seluruh dunia pun juga terkejut ya. Dengan adanya varian Delta, tiba-tiba kasus naiknya itu langsung signifikan dari 5 ribuan kasus per minggu sampai 44.000 kasus per minggu. Nah, pada momen ini yang kita bilangin ya, shock terapi ya. Karena waktu itu bor kita itu masih di angka 30%, 20%, tiba-tiba terisi sampai 81%. Itu yang bikin surprise. Akhirnya diterapkanlah PPKM darurat. PPKM darurat, mobilitas dihambat, testing dipercepat dari 4 kali lipat, tracingnya juga naik. Ya, alhamdulillah sekarang metrik-metrik seperti bor atau keterisian rumah sakit sudah sangat turun sekali. Dulu 81%. Sekarang pasien COVID tinggal 3% di rumah sakit itu. Positivity rate atau hasil tes yang positif kalau dites dulu itu 60%. Jadi ada 10 orang 6 yang dites positif itu. Sekarang alhamdulillah cuma 0,27. Dan tracing dulu kita cuma 1 orang yang ditemukan ya cuma 1. Alhamdulillah sekarang sudah 22 orang setiap satu kasus positif COVID. Jadi secara metrik sudah cukup menggembirakan. Nah, ini untuk strategi penanganan COVID di Jawa Timur, ini ya secara teori overall ya, intinya semua dilaksanakan dengan basis sains maupun teknologi. Kita mengoptimalkan public health messaging yang jelas, koordinasi antara Forkopimda yang baik, menggunakan regulasi yang kuat supaya menjadi pijakan yang baik dalam suatu kebijakan, 3T, terus edukasi maupun economic dan social recovery. Jadi dua ini ya, nanti khususnya edukasi akan kita bahas khusus pada sesi ini. Dulu awal kita COVID, kita menemukan banyak inovasi-inovasi dari masyarakat. Salah satunya dulu Kampung Tangguh nih, Kampung Tangguh. Jadi masyarakat itu punya inisiatif, dia membentuk komunitasnya sendiri, mereka membentuk kampung yang tangguh secara macam-macam ya, baik SDM, logistik, kesehatan, psikologis, budaya, ketertiban maupun informasi. Jadi di kampung itu mereka saling menjaga satu sama lain. Ini merupakan salah satu program dari Jawa Timur yang diadopsi nasional. Diadopsi menjadi program namanya PPKM Mikro secara nasional. Jadi dari kampung masyarakat bottom up, programnya diadopsi dari Jawa Timur maupun Polda Jatim, selanjutnya diadopsi secara nasional. Ini kalau kita lihat rumah sakit dulu sering berita rumah sakit penuh. Sebenarnya kita juga sedih gitu ya, karena waktu itu saya juga di rumah sakit bulan Juli utamanya. Itu banyak sekali kasus-kasus yang dia itu sudah terlambat, datang ke rumah sakit itu sudah berat, bahkan 30% itu meninggal di UGD. Meninggalnya bisa dari rumah meninggal baru dibawa atau sudah dibawa tapi sudah terlalu berat sehingga kondisinya sudah terlalu parah. Karena itu kita setahun terakhir ini menaikkan rumah sakit rujukan dari 44 menjadi 164, bed isolasi dari 200-an menjadi 13.000 dan ICU-nya menjadi 1.731. Kita juga punya 5 rumah sakit darurat lapangan. Alhamdulillah kemarin ini beritanya sering muncul ya. Rumah sakit lapangan Indrapura yang dulu itu laris banget, pasiennya itu kurang lebih sekitar, ya sekarang total sudah melewat sekitar 13 ribuan pasien. Sekarang tuh pasiennya 0. Pasiennya bubar, nggak tahu pasien COVID-nya kemana ini. Sama di Indrapura, di Bangkalan juga 0. Vaksin juga alhamdulillah, vaksin dulu kita awal-awal masih 88.000 dosis per hari, sekarang bisa sampai 382.521 dosis per hari. Kita kolaborasi, dulu yang melaksanakan cuma Dinkes tok. Itu lambat ternyata, karena ya Dinkes resource-nya terbatas. Ada TNI, Polri, Pemkab, ada industri, itu akhirnya sangat cepat sekali sekarang vaksinasi. Bahkan Pak Presiden juga mengapresiasi ya, karena kita di beberapa tempat melakukan vaksinasi door-to-door. APD kita juga sudah mulai memproduksi APD mandiri. Ini vaksinasi, nah ini nanti yang saya highlight ya. Vaksinasi ini sekarang yang diutamakan sama Ibu Gubernur salah satunya adalah berbasis universitas maupun sekolah. Kalau bisa kampus tuntas vaksinasi atau sekolah tuntas vaksinasi. Minimal gurunya dulu, kalau bisa siswanya gitu. Karena kan sekarang yang kebijakan yang sudah keluar kan yang usia 18 tahun ke atas ya, rata-rata mungkin gurunya yang bisa divaksin 100%. Tapi sekarang sudah mulai, penelitian sudah mulai muncul bahwa vaksinasi itu aman untuk usia-usia di bawah 18 tahun. Jadi mungkin ke depan siswa yang kita targetkan untuk tuntas vaksinasi. Kita sudah sejak Juli itu sudah 17 juta penduduk yang divaksin. Terus kita juga menerapkan ilmu behavioral science untuk melakukan edukasi pada. Kita sudah dapat masuk beberapa pertanyaan ya. Bentar, saya bacakan terlebih dahulu. Mungkin pertanyaan pertama ini kepada Ibu Endah ya. Sebentar, kepada Ibu Endah, izin bertanya terkait strategi yang bisa digunakan oleh pendidik untuk mengatasi permasalahan siswa, bisa dijelaskan kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan oleh pendidik? Oke, baik.
Terima kasih Mbak Karissa. Mungkin ini ya terkait dengan tadi tantangan PTM ya. Tadi udah mungkin Bapak Ibu guru juga ngalamin ya, saya juga punya anak sekolah SMP gitu ya. Jadi udah setahun lebih online, terus kemudian yang mungkin dia lebih santai ya karena di rumah, terus tiba-tiba harus kembali ke sekolah, itu juga merupakan hal yang ini ya tidak mudah gitu bagi anak-anak. Nah, tadi permasalahan yang disampaikan Bapak Ibu guru, mereka kehilangan ini ya konsentrasi dan tidak semangat gitu dalam belajar. Nah, mungkin yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah yang pertama adalah mungkin strategi belajar ya, strategi dalam mengajar. Jadi mungkin dipikirkan metode belajar yang menarik bagi anak-anak gitu. Mungkin kalau saat ini ya anak-anak kayaknya namanya dekat lah ya. Jadi mungkin dikasih ketika masuk pertama jangan langsung dikasih tugas yang banyak gitu. PTM pertama ininya setumpuk harus mengerjakan. Nah, itu kan membuat juga motivasi anak-anak, ternyata tambah banyak ini tugasnya. Jadi mungkin dibangun dulu perasaan yang menyenangkan supaya mereka kayak menemukan kembali, oh ini saya senang ini gitu. Dan terkait dengan perkembangannya ya, mereka pada anak-anak kan mereka sebenarnya kan butuh kan bertemu dengan temannya untuk berinteraksi, untuk ngobrol, itu kan butuh ya. Walaupun secara online mungkin masih bisa secara online, tapi itu agak berbeda ya ketika mereka offline, mungkin lebih istilahnya ininya rasanya berbeda lah pasti ya. Jadi mungkin perbanyak mungkin metode pembelajaran yang menarik ya. Jadi nggak langsung banyak tugas ya, mungkin tugasnya dibikin yang menarik gitu. Jadi mungkin berkelompok itu misalnya, walaupun ini ya kalau pesannya Pak Dokter harus tetap dengan protokol kesehatan. Jadi mungkin bikin tugas yang menarik, yang mungkin melibatkan teknologi sehingga sesuai dengan yang mereka sekarang lagi suka gitu. Jadi kayak mahasiswa saya ini yang anak-anak mahasiswa baru, kebetulan saya ngajar mahasiswa baru ya Bapak Ibu. Saya takjub ternyata mereka itu interest gitu. Cuman saya tetap memikirkan supaya mereka itu tetap bisa berinteraksi satu sama lain ya. Apalagi kalau maba itu kan dari berbagai daerah gitu. Jadi saya bikin penugasan kelompok yang mereka misalnya bikin proyek video atau bikin psikoedukasi gitu. Ternyata hasilnya bagus-bagus gitu. Jadi mereka itu membuat tetap, tapi ada poin bahwa kerjasama antar kelompok itu termasuk penilaian gitu. Jadi mereka itu harus bekerja sama di dalamnya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru memang harus memikirkan bagaimana tugasnya itu nggak hanya mungkin yang selama ini dilakukan, tapi bikin sesuatu yang menarik, terus kemudian mereka bisa berinteraksi satu sama lain, dan kalau bisa melibatkan teknologi gitu. Jadi anak-anak sekarang kan kalau seperti itu, yang kemarin mahasiswa saya diupload di YouTube, terus kemudian ditampilkan, hasilnya bagus-bagus, dan saya kira kayaknya mereka malah bersaing gitu loh. Jadi ada yang memakai animasi, ada yang mereka kayak berperan sebagai tokohnya kayak gitu. Jadi hasilnya bagus-bagus, dan kontennya itu ya ternyata walaupun mereka mencari sendiri ya, zaman sekarang kan anak-anak malah lebih pintar ya, mereka bisa mencari sumber informasi dari manapun asalkan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kayaknya memang harus memikirkan penugasan yang menarik gitu. Jadi jangan langsung dikasih beban yang banyak sehingga mereka belum apa-apa itu udah nggak semangat gitu loh Bapak Ibu guru. Dan mungkin supaya yang ini ya yang kan ini PTM terbatas ya, belum semuanya bisa masuk 100% gitu. Jadi apa nih poin yang membuat anak-anak yang masih di rumah juga pengen ikut nih dalam PTM. Kedua materi ketiga ya, semoga kita masih ada energi dan semangat untuk bersama-sama mengikuti sampai tuntas. Karena keterbatasan waktu, nanti mungkin ada beberapa bagian dari tayangan ini yang akan saya skip, tapi semua materi di hari ini akan dibagikan kepada Bapak Ibu peserta sehingga nanti bisa dibaca kembali setelahnya.
Baik, di sesi ini materinya adalah dukungan psikologis awal bagi anak dan remaja di lingkungan sekolah. Begitu. Nanti kita akan sama-sama lihat ya apa yang bisa kita lakukan secara sederhana dulu di lingkungan sekolah, Bapak Ibu sebagai guru, dan mungkin juga keterampilan ini sebenarnya bisa diajarkan kepada teman-teman siswa. Jadi siswa bisa saling memberikan dukungan kepada temannya yang membutuhkan. Nah, topik kita hari ini kita akan pertama kita sama-sama pahami dulu apa sih kesehatan mental, kemudian sejauh mana Bapak Ibu guru dapat berperan di dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan mental bagi anak dan remaja, sampai nanti ketiga kita akan belajar bareng-bareng apa itu DPA, atau mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan psychological first aid begitu yang biasanya kita berikan ya. Rasanya untuk Bapak Ibu guru di beberapa satuan pendidikan di Surabaya, kita juga pernah ada kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia, di mana Bapak Ibu psikolog waktu itu masuk ke sekolah dan menjelaskan pentingnya psychological first aid ya di sekolah. Baik, kita masuk pada pemahaman pertama mengenai apa itu kesehatan mental. Secara sederhana kita bisa bilang kesehatan mental itu ya kesejahteraan psikologis. Jadi kondisi psikologis merasa sejahtera, merasa nyaman, merasa percaya diri dengan apa yang dimiliki, dan itu diindikasikan dengan 4 kategori, 4 ciri ini ya. Yang pertama, ketika seseorang menyadari potensi diri, termasuk diantaranya adalah kelemahan yang dimiliki. Jadi intinya adalah ketika kita sadar diri dengan apa yang kita punya, gitu, termasuk kekuatan, termasuk kekurangan, begitu. Jadi orang yang paham apa kekuatannya, dia akan punya potensi untuk mengembangkan apa yang dia miliki. Oh, saya hobinya misalnya kalau siswa ya, saya hobinya menulis, jadi dia rajin untuk membuat tulisan. Dan di sisi lain juga dicirikan oleh kemampuan untuk memahami dan menerima kekurangan diri. Jadi misalnya saya kok lemah di bagian seni, berarti ya saya bisa mengkompensasi dengan kelebihan saya di bidang yang lain begitu. Kemudian ciri yang kedua adalah dapat mengelola tekanan yang sifatnya wajar, atau kita biasa bilang stres harian gitu ya. Siapa yang berani mengatakan bahwa kita tidak pernah stres dalam satu hari? Stres itu kan sesuatu hal yang terasa ketika kita mengalami sesuatu yang di luar hal yang biasa. Bangun tidur misalnya gitu ya, bangun tidur kita biasanya sudah sarapan, tapi kan ada sesuatu hal terlambat sedikit sarapannya. Itu juga sebenarnya sumber stres atau biasa kita sebut stresor. Nah, sumber-sumber stres ini pada kondisi wajar dia akan tidak berpengaruh dalam jangka panjang. Jadi kalau sumber stresnya sudah hilang, ya kita tidak stres. Jadi tadi stres karena sarapannya tertunda, ketika kita sudah sarapan, ya kita sudah nggak stres. Kita sudah merasa kembali seimbang karena sudah sarapan. Kemudian juga dicirikan oleh bekerja produktif, jadi mampu menghasilkan sesuatu. Dan ini bisa saja sangat sederhana, mulai dari kita bisa menghasilkan sesuatu yang nampak mata gitu ya, kita bisa amati. Kalau misalnya siswa ya dia bisa mengerjakan tugas-tugasnya sampai selesai, sampai dikumpulkan. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mungkin ya pasti akan ada beberapa target ya, bekerja dalam hari itu. Dan yang terakhir adalah berkontribusi pada komunitas, termasuk komunitas terdekat. Bisa berarti keluarga, kemudian tetangga kanan kiri. Saya melihat Bapak Ibu guru ini juga yang menjadi tetangga saya sangat aktif di lingkungan begitu ya. Ini berkontribusi pada komunitas. Jadi komunitas di sini tidak perlu harus sesuatu yang skalanya besar seperti menjadi anggota Satgas seperti Dr. Jibril begitu, tidak, tapi komunitas terdekat kita juga termasuk di dalamnya, sehingga ketika kita bisa untuk kemudian berpartisipasi, berkolaborasi dengan komunitas, itu mencirikan kita memiliki kesehatan mental yang positif atau optimal. Lalu apa yang ada pada remaja begitu? Secara prinsip dulu yang perlu kita pahami bahwa jumlah remaja ini banyak. 1 dari 6 orang itu usianya berada di usia kategori remaja ya. 10 tahun itu masa mengawali pubertas. Jadi kelas berapa ya kalau sekarang itu juga? Kelas 4-an gitu. Pubertas ditandai oleh menstruasi pertama atau menarki pada perempuan, mimpi basah pertama pada laki-laki. Dan itu sekarang rata-rata usianya 10 tahun. Kelas 4-5 SD itu sudah menstruasi ya Bapak Ibu, data UNESCO dan UNICEF juga begitu. Sampai 19 tahun ketika dia menjelang kuliah.
ya kuliah tahun pertama begitu. Itu range usia yang cukup besar. Stres dan juga stabilisasi emosi. Karena tadi beberapa kali sebenarnya sudah disinggung, mulai dari Bu Enda, Bu Atika sudah juga banyak menyinggung terkait dengan bagaimana sebenarnya dinamika remaja dan juga risiko-risiko kesehatan mental yang bisa dialami oleh remaja. Salah satunya pasti terkait dengan kondisi stres di situasi pandemi saat ini. Ya, kita tahu tadi sudah banyak dijelaskan juga sama Bu Atika dan juga Bu Enda, jadi saya tidak perlu mengulang. Tapi yang jelas yang dihadapi Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman siswa SD, SMP, SMA saat ini adalah mulainya dimulai diberlakukannya adalah pertemuan tatap muka terbatas. Jadi hal yang paling ditekankan di sini adalah bagaimana tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan terkait ini, siswa itu kemudian beradaptasi kembali dengan pertemuan tatap muka tapi dengan peraturan yang baru, dengan situasi yang baru. Tatap muka tidak lagi mereka bisa kemudian bergerumpul dengan teman-temannya, dekat-dekatan, tidak bisa tanpa masker, itu tidak bisa ya. Duduk juga tidak bisa dempet-dempetan gitu ya, duduknya semua berjarak. Mungkin beberapa sekolah pun ada sekatnya ya, pembatasnya juga. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya dialami juga oleh siswa maupun guru di situasi adaptasi baru di pertemuan tatap muka ini. Jadi dari dulu yang sekitar kurang lebih 1,5 tahunan belajar dari rumah gitu ya, yang siswa bisa bangun tidur itu tinggal ambil seragamnya, kemudian bisa langsung menghadap laptop dan dia bisa langsung sekolah. Kemudian sekarang harus bangun lebih pagi ya, memulai aktivitas lagi. Terus di sekolah mereka juga harus ada aturan-aturan baru, duduk berjarak dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah sebenarnya hal-hal yang bisa jadi menjadi stresor ya bagi siswa dalam menghadapi pertemuan tatap muka ini. Ya, beberapa waktu lalu saya mendapatkan klien ya yang dia merupakan anak siswa baru. Jadi yang sebenarnya dihadapi contoh kasus yang bisa dihadapi oleh rekan-rekan siswa sekarang ini sebenarnya adalah terutama yang siswa baru ya. Mereka belum beradaptasi secara secara langsung, secara fisik ketika mereka menjadi siswa baru. Ya. Dan sekarang adalah pertama kali mereka misalnya mulai masuk ke sekolah dengan situasi dan juga peraturan yang baru. Mereka dalam beradaptasi pun tidak seperti dulu. Itu ya, misalnya waktu ada kegiatan ospek, MOS ya. Kalau SMP SMA kan MOS ya. Atau apa sih? Kalau zaman saya MOS ya. Kalau sekarang apa? Saya sudah generasi terlalu jauh. Ya masa orientasi lah. Kalau di masa orientasi kan mereka bisa bekerja berkelompok dengan dekat-dekatan, lebih bisa cepat membangun relasi baru dengan rekan-rekannya, walaupun mereka misalnya dari SMP atau SD yang berbeda sebelumnya, gitu. Tapi segera dapat teman-teman baru. Gitu. Nah ternyata tidak mendapatkan teman ya atau kurangnya teman itu juga turut menjadi stresor untuk rekan-rekan siswa, ya. Malas ke sekolah bisa jadi tuh bukan karena malas berangkatnya, tapi nanti di sekolah saya ngobrol sama siapa ya. Saya kalau nggak bisa nanti nanya siapa ya gitu ya. Saya nanti di sekolahan ngapain ya gitu. Masa diem aja nggak ada yang tak kenal. Itu sebenarnya juga turut menjadi stresor di situasi saat ini. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Atika sebelumnya terkait dengan profil kesehatan mental remaja. Jadi ada survei dari UNICEF yang menunjukkan kondisi kesehatan mental pada remaja di situasi pandemi ini. Ternyata yang paling banyak adalah terkait dengan penurunan motivasi. Gitu ya. Hasil survei terbanyak menunjukkan bahwa remaja di situasi pandemi ini motivasinya turun terkait dengan motivasi belajar, motivasi berkarya, gitu ya. Karena situasi yang sebenarnya saat ini terjadi tuh yang serba membatasi aktivitas, bisa jadi mereka persepsikan sebagai situasi yang membatasi ruang gerak mereka, ruang ekspresi mereka seperti itu. Tidak kalah pentingnya juga ada beberapa juga keluhan-keluhan kesehatan mental seperti cemas gitu ya, stres juga cukup tinggi di angka 30% dan juga ada depresi yang untuk tingkat lebih tingginya atau lebih parahnya. Nah, saya yakin sebenarnya
di situasi saat ini tidak hanya siswa saja yang yang mengalami adaptasi, sehingga semua perubahan itu kan pasti menimbulkan ketidaknyamanan ya. Pasti Bapak Ibu pun sebenarnya juga mengalami adaptasi menuntut perubahan-perubahan yang dulu mungkin belum dilakukan. Sekarang dengan PTM yang situasinya seperti ini, pasti ada hal-hal baru yang harus Bapak Ibu lakukan, penyesuaian gitu ya, yang pada akhirnya membuat perasaan tidak nyaman, jadi stresor itu. Nah, tadi mungkin sudah juga dibahas terkait gejala stres itu. Kita tahu kalau di orang dewasa itu gejala stresnya adalah, kita tahu ada perubahan kondisi mental atau emosi. Orang menjadi lebih mudah marah, gitu ya, karena terkait dengan stresor yang dihadapi. Kemudian perasaan tertekan, perasaan cemas, bingung. Ya, jadi kenapa orang pada situasi stres itu sebenarnya memiliki penurunan terkait dengan pengambilan keputusan, karena tadi secara emosi mereka dan juga mental mereka dihadapkan pada situasi yang membingungkan bagi mereka, sehingga kemampuannya dia untuk mengambil keputusan itu menjadi lebih rendah, lebih lambat daripada sebelumnya. Kemudian ada perubahan perilaku, ya. Jadi perubahan perilaku ini terkait dengan bisa perilaku makan, tidur, dan lain sebagainya, gitu ya. Baik, Ibu Dian, terima kasih Ibu atas tidur paparan materinya. Tadi kita sudah mendengarkan materi mengenai cara pengaplikasian untuk memanage stres kita bagaimana, dan juga terkait juga dengan PFA juga ya tadi. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, bisa langsung mengirimkan lewat Zoom chat atau lewat link yang sudah diberikan oleh panitia, atau mungkin Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung di dalam ruang Zoom dapat menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mic-nya gitu ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin dipersilakan untuk yang ingin meraise hand juga boleh, dapat meraise hand sekarang. Tapi sebelumnya mungkin saya bacakan dari link yang sudah masuk ya, para pembicara. Oke, yang ini ada pertanyaan untuk Ibu Atika. Ibu, pada masa pandemi ini banyak sekali permasalahan ketidakaktifan siswa di dalam pembelajaran. Belajar secara daring ini membuat siswa serasa liburan sehingga tugas sekolah bukan menjadi prioritas mereka dan motivasi belajar menurun drastis. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk meningkatkan motivasi siswa? Mungkin dari Ibu Atika bisa dapat dijawab? Ya, baik. Terima kasih Mbak Karissa dan Bapak Ibu yang bertanya ini tadi siapa. Baik, penurunan motivasi siswa memang banyak dilaporkan selama pandemi ini, tapi secara umum kalau kita ingin meningkatkan motivasi belajar siswa, maka dari sisi siswanya dulu ya, kita perlu pahami bahwa gaya belajar siswa itu macam-macam gitu, banyak ragamnya. Nah, ada baiknya juga untuk para siswa ini, Bapak Ibu juga mengarahkan mereka untuk lebih mengenali terlebih dahulu gaya belajar mereka sebenarnya seperti apa, begitu. Sehingga para siswa, jadi dari dua sisi ya, kita pun nanti juga sebagai guru perlu ada beberapa hal yang kita siapkan, tapi dari siswa sendiri juga siswa punya pemahaman yang lebih baik, harus bagaimana untuk belajar. Untuk mereka misalnya yang auditori, mungkin belajar perlu ditemani sambil dengerin musik gitu. Kalau bukan auditori, musik itu mungkin mengganggu gitu loh, sambil bekerja, sambil mengerjakan tugas mengganggu. Tapi untuk mereka yang auditori, justru musik itu membuat mereka berkonsentrasi lebih baik dan lebih bersemangat. Begitu juga kayak belajar yang lain. Jadi dari sisi siswanya, kita perlu memberikan pemahaman agar anak juga bisa mengenali apa yang mereka butuhkan dalam belajar. Kemudian dari sisi gurunya, nah ini PR kita ya, memang yang kita hadapi sekarang ini adalah generasi digital yang peristiwa pandemi ini kemudian mengubah hampir semua keseluruhan proses belajar menjadi online, sekarang sudah mulai hybrid ya, ketika murni online, mungkin mereka butuh waktu beradaptasi 1 minggu, sementara kita butuh berbulan-bulan gitu ya, karena yang kita hadapi generasi digital. Begitu mereka sudah nemu enaknya, keterusan begitu, karena mereka memang punya potensi dari awalnya dulu, mereka sudah cukup terampil, cukup senang dengan bermain-main secara digital. Dan mereka belajar sendiri Bapak Ibu. Sebagian besar itu mengotak-ngatik sendiri media apa yang bisa digunakan untuk belajar, bermain, untuk cari ilmu. Tapi memang pemahaman ini yang mungkin perlu kita diskusikan bareng gitu. Sebagai pendidik pun kita juga nggak boleh ketinggalan.
kami pun yang ada di universitas, saya deh terutama begitu, kepontalan juga gitu loh untuk mengejar perkembangan teknologi gitu. Jadi saya memang harus pada akhirnya belajar pada yang lebih muda-muda seperti Budian begini. Saya banyak belajar apa media belajar yang kira-kira membangkitkan semangat siswa gitu, semangat siswa ketika belajar ya. Salah satunya misalnya penggunaan kuis, menggunakan media. Karena memang kalau kita menggunakan metode ceramah seperti ini dan itu online, mungkin Bapak Ibu saya apresiasi juga sampai siang ini malah makin bertambah jumlahnya itu luar biasa. Tapi kalau untuk mereka yang siswa ya umur belasan, ya mungkin menerima ini dengan baik setengah jam. Selebihnya ini terasa membosankan, melelahkan begitu. Itu juga harus kita pahami bersama begitu. Jadi penggunaan beberapa metode belajar termasuk melibatkan media di dalamnya itu akan menjadi lebih menarik untuk siswa. Termasuk komposisi kapan kita memberikan proses belajar itu secara sinkron, pertemuan begini langsung menyampaikan materi, atau asinkron, mahasiswa diminta misalnya untuk mengakses video di mana. Mahasiswa diminta untuk mengikuti kuis yang sekarang lebih banyak ya, atau saya yang baru tahu ya karena tadi baru belajar itu. Ada beberapa website yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyeting kuis.